Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kabar baik selalu menyertai kalian semuanya. Kali ini Pak Arka akan membahas mengenai skripsi pada bab 1. Membuat skripsi itu susah atau gampang? Pak Arka bertanya. Ini adalah pertanyaan yang ada di banyak pemikiran teman-teman. Baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang akan memulai mengerjakan tugas akhir. Sulit tidaknya itu tergantung dari beberapa faktor teman-teman. Antara lain topik permasalahan yang dipilih dan banyak sedikitnya teori dan referensi yang menunjang. Ada faktor lain berupa teknis pengerjaannya, seperti lancar tidaknya proses pengerjaan dengan dosen pembimbing, sampai dengan kesiapan mental teman-teman untuk menyelesaikan skripsi itu dengan baik. Nah, untuk mempermudah, teman-teman harus memahami dengan struktur dan format skripsi yang sudah ada di website Stikosa AWS dan yang sudah Pak Arka share di grup WhatsApp dan Google Classroom skripsi. Membuat skripsi bab 1 itu ada langkah-langkahnya teman-teman. Yang pertama ada latar belakang. Bagian latar belakang ini menjadi pembuka judul skripsi yang Anda pilih. Jadi Anda akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan Anda memilih judul tersebut. Jadi teman-teman kemukakan hal-hal yang melatar belakangi permasalahan yang akan teman-teman teliti. Meskipun bentuk pemaparan latar belakang itu harus fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Nah, bagian-bagian itu di latar belakang apa saja? Anda harus ada pola pemaparan. Pola pemaparan itu dibagi menjadi 2, yaitu ada deduktif dan induktif. Nah, di sini mungkin masih ingat ya pembelajaran dari SMA dulu ya, bahasa Indonesia, deduktif dan induktif. Pola pemaparan deduktif itu menceritakan topik permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum yang dideskripsikan menjadi khusus atau lebih spesifik. Begitu pula sebaliknya, pola induktif. Jadi teman-teman akan mengulas permasalahan dari hal-hal yang khusus dan dikembangkan menjadi hal-hal yang umum. Itu ya pola pemaparan. Terus yang kedua, landasan penelitian. Nah, di landasan penelitian ini teman-teman ada sampaikan teori-teori yang akan menguatkan penelitian teman-teman itu secara ilmiah. Jadi landasan penelitian itu ada beberapa jenis teman-teman. Ada landasan faktual, ada landasan teoritis, ada landasan yuridis. Apa itu landasan faktual? Landasan faktual itu berupa kenyataan atau fakta-fakta atas objek penelitian yang akan dianalisis. Apa itu landasan teoritis? Yaitu landasan yang berdasarkan teori atau pendapat ahli ya juga bisa. Dan teori dan pendapat itu akan menguatkan dasar penelitian dari teman-teman. Nah, juga ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis itu landasan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang bersifat hukum. Contohnya apa? Ya undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Terus yang ketiga, Pak Arka akan menyampaikan mengenai harapan dan kenyataan. Bagian ini itu memaparkan mengenai keinginan dan harapan yang ingin teman-teman wujudkan melalui penelitian itu. Harapan itu adalah bentuk kondisi yang ideal atau yang seharusnya terjadi.
Jadi merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian teman-teman. Jadi bagian ini teman-teman perlu menjelaskan mengenai kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, kontradiksi antara harapan dan kenyataan inilah yang akan menggambarkan secara awal mengenai apa sebenarnya topik pembahasan ya, dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang keempat, pentingnya penelitian itu dilakukan itu apa? Jadi teman-teman perlu menunjukkan arti penting dari penelitian yang Anda lakukan. Jadi jelaskan apa dampaknya ya apabila hasil penelitian itu tidak dilaksanakan. Nah, yang kelima, solusi yang Anda ajukan itu apa? Jadi pada bagian ini teman-teman akan menjelaskan mengenai solusi atau permasalahan yang terjadi ya, yang tidak sesuai dengan harapan itu. Jadi teman-teman perlu memaparkan ya variabel-variabel penelitian yang akan menjadi penguat keyakinan teman-teman dalam memecahkan permasalahan ya, dan merumuskan solusi yang tepat tentunya. Nah, yang keenam, tonjolkan metode ya, pendekatan ya, atau teknik yang digunakan dalam penelitian. Jadi menonjolkan metode ya, atau teknik yang digunakan dalam penelitian itu bisa berfungsi untuk menarik pembaca ya, perhatian pembaca akan kualitas dari penelitian teman-teman. Nah, biasanya di bab 1 itu ada identifikasi masalah ya kan, setelah ada LBM ada identifikasi masalah. Pada bagian identifikasi masalah ini memuat permasalahan apa saja yang akan teman-teman jadikan topik pembahasan sebagai dasar penelitian. Jadi tonjolkan ya urgensi permasalahan-permasalahan itu yang akan menggambarkan pentingnya penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, yang harus teman-teman ingat adalah identifikasi masalah itu harus merupakan fakta yang disertai dengan data. Jadi jangan membuat identifikasi masalah yang berdasarkan hanya dari pemikiran teman-teman. Ya. Jadi sumber identifikasi masalah itu dapat Anda peroleh melalui mekanisme angket, ya, survei, observasi, atau wawancara. Jadi untuk mempermudah penulisan identifikasi masalah, teman-teman dapat mengambilnya pada bagian mana? Latar belakang. Ya. Jadi pada bagian ini ya biasanya sudah disebutkan ya hal-hal apa saja yang menjadi urgent ya, yang terjadi yang harus diteliti. Jadi teman-teman tinggal mencantumkan dalam bentuk poin-poin ya, pada bagian identifikasi masalah untuk menjadi lebih mempertegasnya. Nah, misalkan contoh identifikasi masalah itu apa? Misalkan faktor apa yang menghambat minat baca mahasiswa yang berpengaruh pada kualitas akademis mahasiswa di kampus X. Bagaimana peran kampus X dalam meningkatkan minat baca mahasiswa demi peningkatan kualitas akademis? Terus yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah ini merupakan bagian yang sangat penting teman-teman ya dalam cara membuat skripsi pada bab 1. Jadi batasan masalah itu dibuat untuk membatasi ya topik permasalahannya itu agar tidak melebar dari tujuan. Jadi batasan masalah itu dibuat dengan mengacu ya kepada identifikasi masalah itu. Ya, batasan masalah itu memuat hal-hal yang spesifik ya dari penelitian. Seperti variabel yang akan diteliti, ya, lokasi penelitian, ya, dan jangka waktu penelitian. Terus yang selanjutnya ada rumusan masalah. Ya. Jadi pada rumusan masalah itu bagian yang juga sangat penting ya, dalam cara membuat skripsi pada bab 1, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah itu memaparkan secara jelas ya, dan tegas terkait permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian.
Jadi rumusan masalah itu dapat teman-teman sampaikan dalam bentuk kalimat tanya yang akan menggambarkan secara jelas hal apa yang menjadi permasalahan di penelitian itu. Contohnya misalkan, apakah terdapat kolerasi yang signifikan antara minat baca dengan kualitas mahasiswa? Terus, apa yang mempengaruhi peningkatan minat baca mahasiswa dalam pengaruhnya terhadap kualitas akademis mahasiswa dan sebagainya. Itu rumusan masalah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu berisikan apa? Yang menjadi harapan yang dilakukan penelitian itu. Jadi tujuan penelitian itu dapat pula berbentuk jawaban dari perumusan masalah ya, untuk memudahkan teman-teman menjawab permasalahan ya. Contoh tujuan permasalahan misalkan untuk mengetahui pengaruh minat baca mahasiswa terhadap IPK, untuk mengatasi rendahnya minat baca mahasiswa dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa dan sebagainya. Yang keenam, manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian itu isinya kegunaan penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, biasanya ini terdapat dua jenis manfaat yang dicantumkan, yaitu ada manfaat teoritis ya, yang dimaksudkan sebagai referensi dalam pembahasan ya, dan penyempurnaan penelitian yang akan dilakukan. Ada manfaat praktis. Ya, kalau manfaat praktis itu ditujukan bagi pengguna ya, hasil penelitian itu seperti masyarakat ya, atau pihak-pihak terkait di dalam penelitian yang dilakukan. Contoh, kalau kalimat dari manfaat praktis misalkan sebagai masukan bagi pihak perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan minat baca mahasiswa demi peningkatan kualitas akademis mahasiswa, sebagai bahan evaluasi mahasiswa dalam membantu meningkatkan kualitas diri melalui pendekatan ilmiah akademis. Nah, bagaimana ya? Kita sudah belajar ya mengenai bab 1, sudah terbayang ya teman-teman ya. Jadi apa saja isinya ya. Segera teman-teman menulis ya bab 1. Selamat mencoba.